Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan vektor. Video ini adalah video lanjutan dari perbandingan vektor sebelumnya. Oke, di sini kita memiliki 4 macam perbandingan. Yang pertama, perbandingan AC banding CB. Ini M banding N. Di sini tandanya positif. Ini untuk bentuk perbandingannya, misalkan ada sebuah garis, sini A, kemudian C itu di sini, misalnya C, kemudian B-nya di sini. Nah, panjang AC dari A ke C ini sebagai M, kemudian dari C ke B ini sebagai N. Nah, arahnya dari kiri ke kanan ya. Karena searah makanya dia tandanya semuanya plus. Sedangkan yang kedua, yang ini, kalau misalnya ada garis di sini A, kemudian AP, misalnya P itu di sini, AP ini M, dan PB itu negatif N. Jadi B-nya di sini. Kenapa B-nya di sini? Karena ada negatif, jadi dia balik arah. Jadi dari A ke P ini dari kiri ke kanan yaitu M, kemudian dari kanan ke kiri itu jadi negatif, ini negatif N. Ini untuk nilai M nya lebih panjang daripada N. Untuk selanjutnya yang ini nilai M nya lebih pendek, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Di sini A nya, di sini P, sini B nya. M ini lebih pendek, ini M, ini N. N nya ke kiri lebih panjang, negatif N. Nah, yang berikutnya yang negatif itu yang M nya. Kita coba. Di sini misalnya A, R nya di sini. Ini R. Yang ini tadi Q ya. Yang ini R. Oke, ini negatif M ya, negatif M berarti ke kiri, berarti dari A ke R itu ke kiri karena dia negatif M. Selanjutnya N ini ke kanan, dari R ini ke B ke kanan. Nah, nanti tergantung M nya lebih panjang atau N nya yang lebih panjang. Seandainya M nya lebih panjang, maka N nya kira-kira di sini saja, sini N, ini B nya. Nah, bisa juga dia di arah sini, misalnya di sini B, berarti ke sini, ini N. Ini untuk N nya lebih dari M, yang ini yang merah ini untuk N nya kurang dari M. Nah, seperti itu. Oke, kita cari rumusnya untuk yang sebelumnya ini. Untuk yang titiknya di tengah, misalnya ini A, ini B, titiknya di tengah, misalnya P titiknya. Ini kan sebelumnya caranya seperti ini. Ini vektor posisi A, ini vektor posisi B, ini vektor posisi P. Rumusnya kan tinggal dikali silang ini ya. A ini dikali dengan panjang sini misalnya M, kemudian panjang sini misalnya N, berarti M ini dikali dengan A, M dikali dengan vektor A, ditambah N ini dikali vektor B, N dikali vektor B, per M nya dengan N dijumlahkan. Ini untuk vektor posisi P. Nah, untuk yang ini, karena dia tidak berada di tengah, kita akan kesulitan nanti untuk mencari yang ini. Tapi saya pengen membuktikannya pakai rumus vektor posisi saja. Misalnya ada aki gitu ya. Aki ini kan
Kalau dalam vektor bisa ditulis OQ dikurang OA ya. Dia dibalik, Q-nya di depan, A-nya di belakang, atau ditulis Q kecil dikurang A kecil. Vektor posisi. Oke, misalkan kita membuktikan rumus yang ini aja. AP banding PB itu sama dengan M per negatif N. Nah, AP ini kan nanti dalam vektor. AP itu vektor, PB itu vektor. Jadi ini bisa kita tulis menjadi AP itu seperti ini ya. Kalau AQ berarti Q dikurang A. Berarti AP ini P dikurang A per PB berarti B dikurang P sama dengan M per negatif N. Nah, kita kali silang, yang bawah ini kali ke sini, yang ini kali ke sana, maka diperoleh negatif N vektor P baru negatif N dikali dengan negatif A berarti jadi plus N kali vektor A sama dengan yang ini kali ke sana M kali vektor B dikurang negatif P ini kali dengan M berarti M kali vektor P. Nah, selanjutnya P nya kita gabungkan, kita kelompokkan. Ini ada P nya, ini juga ada P, kita kelompokkan P nya ke kiri sehingga bisa ditulis min MP ini ke sini jadi plus M vektor P dikurang yang ini N vektor P sama dengan yang A nya pindah ke kanan jadi M vektor B dikurang N vektor A. Nah, ini kita kelompokkan vektor P nya jadi bisa ditulis vektor P buka kurung M dikurang N sama dengan yang ini M vektor B dikurang N vektor A. Saya geser dulu. Oke, selanjutnya vektor P sama dengan yang M dikurang N nya pindah ke kanan jadi pembagi sehingga M vektor B dikurang N vektor A per M dikurang N. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan nanti untuk perbandingan vektor. Oke, untuk menghafalnya bisa juga menerapkan ini. Ini sudah sama P nya, jadi kita abaikan P nya yang dicari. Kemudian M nya kali silang ke bawah, M kali B, MB, baru min N dikali dengan A, NA, per ini dikurangkan berarti M dikurang N. Nah, ini sama dengan ini tadi. Atau kalau ini misalnya ditulis dalam bentuk seperti ini, berarti ngali silangnya ke sini. Ini ke sini, yang ini ke sini. Yang dekat dengan yang dekat, yang jauh dengan yang jauh. Yang sama yaitu P ditulis sebagai yang dicari, MB kan MB dikurang NA per yang ini dikurangkan M dikurang N. Itu untuk rumusnya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, ini contoh soal, kita langsung jawab. Diketahui titik A itu ini, titik B sekian ini. Yang ditanya koordinat titik M dengan perbandingan. Nah, lihat perbandingan AM banding MB sama dengan 3 banding min 2. Nah, seperti tadi, yang jauh dengan yang jauh, yang dekat dengan yang dekat, sehingga perbandingannya
yang di tengah ini M, berarti vektor M sama dengan, kita tulis 3 kali vektor B, 3 kali vektor B, selanjutnya min 2 kali vektor A, min 2 vektor A per 3 sama 2, 3 dikurangi 2. Nah, untuk vektor B sama vektor A itu dapat dari sini. Ini yang B nya, berarti vektor B itu bisa ditulis dari koordinat ini disusun ke bawah, 4, 3, 1. Untuk yang vektor A nya juga disusun ke bawah, jadi 2, 1, 3, 2, 1, 3, seperti itu. 3 kali vektor B itu tadi ini 4, 3, 1 dikurang 2 kali vektor A, 2, 1, 3, 2, 1, 3 per 3 dikurang 2, 1. Oke, selanjutnya kita kalikan. 3 kali 4, 12, kemudian 3 kali 3, 9, baru 3 kali 1, 3, dikurang 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, baru 2 kali 3, 6, per 1. Nah, per 1 ini selanjutnya boleh tidak ditulis ya. 12 dikurangi 4, 12 kurang 4 itu 8. Selanjutnya 9 dikurangi 2, 9 kurang 2 itu 7. Yang terakhir 3 dikurangi 6, 3 kurang 6 itu negatif 3. Nah, ini adalah vektor M. Vektor posisi M ini sama saja dengan koordinat M, jadi koordinat M itu bisa ditulis sebagai angka 8,7, ini 3. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.